Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bayangkan Anda harus membuat keputusan besar dalam hidup atau pekerjaan, tapi merasa bingung dan khawatir salah langkah. Bagaimana Anda membuat pilihan yang tepat? Selamat datang kembali di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini kita akan mengulas buku Decisive, How to Make Better Choice in Life and Where Karya Cheap Hit dan Hit. Buku ini membahas bagaimana kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang terlalu sempit saat membuat keputusan, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Mari kita lihat lebih dalam dan temukan cara untuk membuat keputusan yang lebih baik, dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Chapter 1. Apa itu Decisive? Decisive mengajarkan bahwa salah satu masalah terbesar dalam pengambilan keputusan adalah apa yang disebut narrow framing. Yaitu ketika kita hanya melihat dua pilihan dan tidak mempertimbangkan alternatif lain yang lebih baik. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan antara ya atau tidak, kita seringkali merasa itu adalah satu-satunya pilihan yang ada. Tapi apa jadinya kalau ada pilihan ketiga atau keempat yang mungkin lebih baik, tapi tidak terlihat karena kita terfokus pada dua pilihan awal? Saya ingin Anda berpikir tentang sebuah keputusan penting yang pernah Anda buat. Apakah Anda merasa bahwa pilihan yang Anda hadapi sangat terbatas, karena hanya dua opsi yang sepertinya tersedia? Tapi apa yang terjadi kalau kita bisa memperluas pilihan dan melihat lebih banyak alternatif? Kadang-kadang, keputusan terbaik justru ada di luar jangkauan yang langsung terlihat. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pilihan yang tampaknya terbatas? Apakah Anda pernah berpikir, ini satu-satunya pilihan, hanya untuk kemudian menyadari bahwa ada solusi lain yang lebih baik? Chapter 2. Studi kasus, menunda keputusan. Salah satu studi kasus dalam buku ini adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan teknologi besar siap meluncurkan produk baru yang diakini akan mengubah pasar. Namun, ada masalah, data pasar belum lengkap, dan ada ketidakpastian tentang apakah produk tersebut akan sukses. Bayangkan bagaimana perasaan CEO perusahaan itu. Dia berada di bawah tekanan besar. Timnya sudah bekerja keras, dan mereka berharap peluncuran ini akan menjadi sukses besar. Tapi, di sisi lain, data yang mereka miliki tidak cukup untuk memastikan produk akan diterima dengan baik. Keputusan itu berada di tangannya. Haruskah mereka mengambil risiko besar itu dan meluncurkan produk sekarang? Atau haruskah mereka menunggu lebih lama untuk mengumpulkan data lebih banyak? Setelah mempertimbangkan, CEO memilih untuk menunda peluncuran. Ini bukan keputusan yang mudah. Timnya sudah sangat bersemangat untuk meluncurkan produk, tapi dia tahu bahwa peluncuran yang gagal bisa merugikan perusahaan. Jadi, dia memilih untuk menunggu lebih lama. Dan hasilnya? Setelah mengumpulkan lebih banyak data, mereka akhirnya meluncurkan produk tersebut dengan tepat, dan itu menjadi kesuksesan besar. Bayangkan Anda berada di posisi itu, di bawah tekanan untuk membuat keputusan besar. Di mana semua orang menunggu keputusan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Kadang-kadang, menunda keputusan bukan berarti ragu-ragu, tapi justru langkah paling bijak untuk memastikan Anda membuat keputusan yang tepat. Chapter 3. Bagaimana menghindari bias dalam pengambilan keputusan? Selain narrow framing, ada satu lagi jebakan besar dalam pengambilan keputusan, yaitu confirmation bias. Ini adalah saat kita hanya mencari informasi yang mendukung keputusan yang sudah kita buat dan mengabaikan fakta atau bukti yang bisa membuktikan sebaliknya. Pernahkah Anda begitu yakin bahwa sesuatu akan berhasil, sampai-sampai Anda tidak memperhatikan tanda-tanda peringatan yang sebenarnya ada di depan mata? Mungkin Anda yakin bahwa proyek tertentu akan sukses dan hanya mencari data yang mendukung keyakinan Anda, sehingga mengabaikan informasi yang menunjukkan risiko. Hit bersaudara, menyarankan untuk melakukan apa yang disebut sebagai reality test your assumptions. Ketika Anda merasa yakin tentang sesuatu, carilah pendapat yang berbeda, terutama dari orang-orang yang skeptis. Ini bukan untuk meragukan diri sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam bias yang membatasi pandangan kita. Chapter 4. Terapkan kerangka WRAP. Untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, Hit bersaudara memperkenalkan kerangka WRAP. Ini adalah 4 langkah sederhana yang bisa Anda gunakan untuk memastikan keputusan Anda tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit atau bias. 1. Jangan hanya melihat dua pilihan.
Tanyakan pada diri Anda, apakah ada pilihan lain yang belum Anda pertimbangkan? Cobalah untuk memperluas pandangan Anda sebelum membuat keputusan. 2. Uji keyakinan Anda dengan mencari informasi yang bertentangan. Apakah asumsi Anda benar-benar didukung oleh data? Cari pendapat dari orang lain yang mungkin melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. 3. Beri jarak emosional sebelum membuat keputusan. Ketika emosi sedang tinggi, kita cenderung tidak objektif. Dengan memberi waktu sejenak untuk menenangkan diri, kita bisa berpikir lebih rasional dan membuat keputusan yang lebih baik. 4. Bersiaplah untuk kemungkinan bahwa keputusan Anda mungkin salah. Ini bukan tentang pesimisme, tapi tentang memiliki rencana cadangan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, Anda akan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Chapter 5, Kesimpulan. Buku Decisive mengajarkan kita bahwa membuat keputusan yang baik tidak selalu tentang memilih antara dua opsi. Kadang-kadang, kita perlu memperluas pandangan kita, menguji keyakinan kita, dan tidak terburu-buru. Dengan menggunakan kerangka WRAP, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari banyak jebakan umum dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah merasa bimbang dalam membuat keputusan besar? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, dan mungkin cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang berada di persimpangan keputusan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Si Karyawan Pintar. Sampai jumpa di video berikutnya.